Ya, hal ini disampaikan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI Selasa kemarin. Dedi mengatakan masyarakat saat ini kerap melaporkan aduan ke Damkar karena respon mereka yang lebih cepat. Menurut Dedi, hal tersebut disebabkan oleh lambatnya quick response time di sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT. Standar internasional menetapkan waktu tanggap ideal di bawah 10 menit, sementara Polri masih berada di atas angka tersebut. Oleh karena itu, Polri saat ini akan meningkatkan layanan aduan masyarakat. Permasalahan kami ada di tingkat Polsek, Polres, dan Polda. Kalau ini bisa kita selesaikan, maka 60% permasalahan polisi bisa kami selesaikan. Dibilang SPKT dan laporan masyarakat, lambatnya quick response time. Quick response time standar PBB itu di bawah 10 menit. Kami masih di atas 10 menit. Ini juga harus kami perbaiki. Kemudian optimalisasi pelayanan publik berbasis digital adalah 110. Ya, saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke Damkar karena Damkar quick response cepat. Dan dengan perubahan optimalisasi 110, harapan kami setiap pengaduan masyarakat bisa direspon di bawah 10 menit. Ya, pemirsa, Damkar dianggap lebih responsif terhadap aduan masyarakat, sementara polisi dikritisi pasif terhadap aduan dan kerap lambat. Dan keluhan ini ternyata diakui bahkan diutarakan oleh Wakapolri. Lalu apa yang harus dievaluasi ketika aparat yang harus melindungi justru dianggap abai dan terkesan tak peduli? Sudah betulkah pilihan rakyat yang meminta pemadam kebakaran untuk turut memadamkan kekhawatiran dan aduan kegelisahan? Jika begitu, kemana polisi? Dan untuk membahas ini sudah bersama kami Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim dan juga pengamat kepolisian Bambang Rukminto. Assalamualaikum Pak Yusuf, Pak Bambang. Waalaikumsalam, Bung Juno. Iya, ini menarik ya Pak ya. Ini memang yang dirasakan masyarakat dan Wakapolri mengamini seperti itu. Mungkin saya izin ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Pak, ini pengakuan yang sangat jujur. Ya, bagaimana Anda melihat institusi besar tapi dinilai lambat? Ya, kita mengucapkan terima kasih atas pernyataan evaluatif dari yang disampaikan Pak Wakapolri, sehingga kita bisa melihat dari pernyataan evaluatif tersebut terkandung ada makna komitmen untuk melakukan pembenahan, peningkatan, kecepatan di dalam memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi, sehingga pernyataan evaluatif ini tentu membutuhkan tindak lanjut. Tindak lanjut dalam bentuk kebijakan dan strategi mengakselerasi pelayanan kepolisian kepada masyarakat dengan pemenuhan standar quick response time di bawah 10 menit. Nah, itu yang akan kita dorong, dan kami Kompolnas sebagai pengawas fungsional kinerja kepolisian akan memantau lebih lanjut bagaimana kebijakan dan strategi dan termasuk langkah-langkah yang sifatnya jangka pendek dan jangka menengah serta jangka panjang untuk memastikan ada peningkatan quick response time yang komitmennya dari pernyataan evaluatif itu ya kita lihat nanti, mudah-mudahan dalam jangka pendek sudah terlihat nyata secara faktual, dan kemudian masyarakat bisa mempersepsikan bahwa sudah benar-benar nyata ada peningkatan dan pembenahan untuk bisa quick response time atas keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kepolisian. Oke, jadi memang ini tadi disebutkan pernyataan evaluatif yang diikuti dengan perbaikan ya Pak Yusuf ya ke depannya terkait quick response time tadi yang masih di atas 10 menit. Saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, ini kalau kita lihat ya fenomena ini ya. Ini personal kah atau sistemik kalau Anda lihat Pak Bambang? Ya, sebelumnya saya mau menyampaikan apresiasi pada Pak Wakapolri ya, karena
ini saya lihat ini baru pertama kalinya Kapolri terus terang secara terbuka. Ada dua catatan saya. Ini terkait, satu terkait dengan quick response, yang kemudian terkait dengan underperformance beberapa jajarannya. Itu yang mungkin nanti bisa digarisbawahi ya. Kembali ke terkait dengan terkait dengan Damkar, quick response yang dibandingkan dengan Damkar. Memang masyarakat tentu akan selalu membanding-bandingkan bagaimana respon terkait aduan yang disampaikan kepada masing-masing hotline. Kalau Damkar kan memiliki 112 dan 113. Kepolisian sebenarnya memiliki 110 yang sebenarnya sudah dibangun sejak 12 atau 15 tahun yang lalu seperti itu, tapi kan itu tidak dikembangkan secara maksimal. Banyak kendala yang menyebabkan mengapa tidak secepat Damkar. Kendala geografis dan jajaran kepolisian kan ini kan mulai dari Sabang Merauke, tentu kendala geografisnya juga sangat banyak. Kemudian permasalahan yang dihadapi pun juga sangat banyak, termasuk dengan jumlah personil. Mulai dari kecelakaan lalu lintas, pengaduan kekerasan misalnya, ini kriminalitas dan yang lain-lain, sangat-sangat berbeda sekali dengan yang Damkar yang lebih spesifik terkait kebakaran seperti itu. Makanya memang tapi kan perkembangan waktu kan tidak hanya persoalan kebakaran saja yang dilaporkan ke Damkar kan, kucing tidak bisa turun saja dilaporkan seperti itu. Dan ini kan artinya masyarakat memang memiliki tingkat kepercayaan lebih tinggi kepada Damkar. Evaluasi yang dilakukan oleh Pak Wakapolri tadi tentu harus seperti disampaikan Mas Yusuf, harus diikuti dengan aksi yang aksi strategi yang lebih konkret, karena kalau hanya sekedar evaluasi saja tentu ini tidak menjawab harapan masyarakat. Dan saya melihat beberapa waktu terakhir ini Polri memang sedang melakukan evaluasi secara secara besar-besaran ya terkait dengan hotline 110 nomor kontak terkait dengan quick response ini gitu loh. Memang kalau kita melihat dari survei, memang ada beberapa Polres yang masih belum paham terkait dengan 110 ini. 110 ini kan sebenarnya berbasis digital, berbasis BTS provider seluler. Jadi artinya sebenarnya bisa lebih cepat karena telepon yang masuk itu langsung dipantau lewat BTS terdekat dan kemudian disampaikan ke Polres, baru kemudian dilemparkan ke Polsek terdekat. Hanya saja karena mindsetnya belum begitu kuat terkait dengan kemampuan personil untuk melakukan respon yang humanis, yang sensitif terkait dengan isu laporan kasus apa yang dilaporkan oleh masyarakat, sehingga personil yang ada di lapangan ini tidak segera meluncur ke tempat lapor seperti itu. Berarti sebenarnya 110 ini sudah berbasis digital ya, tapi human-nya yang kurang humanis seperti itu? Benar, memang perlu pelatihan ya, terkait dengan kalau kita melihat di 911 misalnya, operator ini tidak hanya sekedar menerima telepon, tapi juga bisa memandu pelapor, pengadu, misalnya kalau ketika ada kekerasan bagaimana harus harus melakukan langkah-langkah pertama seperti itu. Kalau kecelakaan bagaimana sambil menunggu petugas yang ada di lapangan itu segera meluncur seperti itu. Tapi kan faktanya operator yang menerima telepon pun juga masih gagap, kemudian yang ada di jajaran juga masih belum care terkait dengan hotline ini. Makanya evaluasi Pak Waka ini sangat penting sekali seperti itu. Oke, baik. Dan itu tidak terjadi di tanah air ya, kalau kita lihat prosedur yang kita sering lihat di 911 misal di US. Saya ke Pak Yusuf. Pak, kalau kita lihat tadi ya Pak ya, bahwa ada sebenarnya kita sudah punya tadi toolsnya 110 dan tapi evaluasinya tadi personil yang tidak humanis, personil yang tidak tanggap.
bagaimana Kompolnas memantau bahwa janji ini kan tadi evaluatif perbaikan, apakah nanti takutnya hanya janji-janji saja, Pak? Iya, kami tentu sebagai pengawas akan memantau lebih lanjut. Yang pasti itu sesungguhnya pernyataan evaluatif itu kan dipastikan didasarkan pada data-data. Nah, artinya ukuran standar quick response time PBB di bawah 10 menit yang itu dirata-ratakan apa yang disampaikan tentunya berdasarkan data bahwa masih dominan di atas 10 menit kan kira-kira begitu. Nah, artinya bahwa itu sesungguhnya ada pelayanan hanya tidak mencapai standar minimum waktu yang paling cepat itu ya di bawah 10 menit kan begitu. Nah, yang kedua, Kompolnas sendiri sangat aktif di dalam melakukan pemantauan terkait dengan pelayanan kepolisian yang ada di Polres dan Polsek, termasuk kita sering membuat sampling di dalam pemantauan bagaimana respon komunikasi, penerimaan telepon dan penjelasan di layanan 110. Itu sebenarnya kita punya data berdasarkan penilaian Kompolnas Award di tingkat Polres dan Polsek yang itu menjadi Polsek dan Polres yang terbaik, ya itu memang kita lihat pelayanannya itu ya memang sesuai dengan standar. Tapi kan barangkali data yang diambil dari Pak Wakapolri ketika dia menyampaikan pernyataan evaluatif masih di bawah kan itu dirata-ratakan secara keseluruhan. Jadi hasilnya dominan masih di atas 10 menit. Nah, kalau kita sampling berdasarkan data Kompolnas Award yang kita berikan penilaian terbaik itu memang ya sudah bagus. Memang sudah bagus. Kualitas dan kuantitasnya tentu penilaian Kompolnas Award ini kan sebenarnya untuk memotivasi yang lain agar sama seperti itu. Itulah tujuan. Tapi kita. Pak Bambang, izin maaf saya bertanya ini Pak Bambang, trust yang kita punya, trust issue terhadap Polri, apakah menurut Anda ya, apakah ada kaitan dengan bahwa kalau lapor polisi tadi hilang ayam, nanti baliknya juga hilang kambing, Pak, bahwa ada banyak hal yang dikorbankan ketika melapor polisi, Pak Bambang? Ya, itu salah satu persepsi yang ada di masyarakat ya. Dan program hotline Quick Response ini saya rasa masih perlu banyak sosialisasi dan masyarakat kalau melihat beberapa Polres. Kebetulan kawan-kawan juga melakukan riset terkait dengan pelayanan 110 ini dan saat ini masih berjalan. Ini beberapa Polres, saya melihat data dalam waktu 10 tahun ini yang telepon ke 110 itu cuma hanya 100 telepon gitu loh. Artinya 10 kan tahun. masih sangat Pak Bambang, jauh. 10 tahun? Ya, 10 bulan, sorry. Oke. Dalam 1 tahun ini hanya 100, artinya hanya 10 penelpon saja setiap bulan. Ini kan sangat kecil sekali. Artinya masyarakat juga belum mengetahui banyak dan bisa jadi salah satu penyebabnya ketidakpercayaan masyarakat. Dan kalau kita melihat membandingkan dengan survei BPS, memang korban-korban kejahatan itu hampir 78% lebih tidak melaporkan kepada polisi. Memang ini harus menjadi evaluasi bersama, tetapi sebagai langkah awal tadi pernyataan Wakapolri harus didorong. Artinya perbaikan-perbaikan apa saja yang perlu dilakukan terkait dengan hotline ini gitu loh. Tadi saya sampaikan di awal perlu pelatihan bagi operator. Terus kemudian jumlah operator ini berapa? Karena kalau kemudian ada beberapa Polres misalnya setiap hari bisa menangani 30 laporan, ini kan juga akan repot kalau kemudian operatornya hanya cuma 2 gitu. Karena ini kan harus 24 jam non-stop seperti itu. Pak Yusuf, langsung Pak, ini ada 2. Publik pun saya pun bingung ini, tapi bacanya ini bedanya apa ya? Anda melihat ketika ada 2 tadi tim ini, akankah overlapping atau memang tadi Pak Ogroso ini bilang bahwa sebaiknya ya sudah yang dibentuk presiden saja?
yang dibentuk presiden itu apa yang sesuai dengan yang sudah direncanakan awal dan sudah diwujudkan. Ada Komisi Percepatan Reformasi, soal Polri ada, dan Pak Bambang sempat pernah hadir menjadi salah satu narasumber yang barangkali dimintakan masukan, yaitu kan kepentingannya internal. Kepentingan internal tentu dengan adanya Komisi Percepatan Reformasi, kami Kompolnas sebagai pengawas fungsional tentu ya mendorong itu melebur, karena sudah ada Kapolri. Apabila diperlukan dukungan data-data ya dari tim reformasi internal menyiapkan, tapi tentu kita yakin pada integritas anggota Komisi Percepatan Reformasi yang tidak mungkin menjadi menjadi sub transformasi yang dibentuk Polri. Nah, yang ada apa yang bekerja di Polri tentu akan mendukung kerja-kerja Komisi Percepatan Reformasi, sehingga apa yang akan menjadi rujukan kita nanti yang kita tunggu dalam waktu 3 bulan sebagaimana dimintakan Pak Presiden, dan Ketua Komisi Reformasi juga menjanjikan 3 bulan nanti sudah akan ada hasil. Apakah itu sudah dalam bentuk rancangan rekomendasi, kalau itu rekomendasinya kepada internal, barangkali itu langsung dieksekusi kepada Kapolri dan Polri seluruh jajaran. Nah, tapi kami sekali lagi sebagai pengawas mendorong agar apa yang sudah dibentuk dan bekerja yang sifatnya internal itu ya tinggal mengikuti bagaimana kerja-kerja Komisi Percepatan Reformasi yang sudah ada dan berjalan ini. Tinggal mengikuti ya Pak ya komisi yang dibentuk Presiden. Saya ke Pak Bambang langsung. Pak Bambang, pertanyaan yang sama, apakah dua-dua ini bisa overlapping? Plus kita tahu di komisi pun ada beberapa polisi ya Pak ya. Takutnya nanti tadi overlapping, tumpang tindih atau intervensi, Pak Bambang. Ya, saya melihat tugasnya berbeda ya. Tim transformasi reformasi di internal Polri ini lebih pada hal teknis berkaitan internal. Kemarin waktu di acara temu dengan kawan-kawan di Mabes Polri, salah satu usulan saya terkait dengan perbaikan quick response 110 ini. Dan alhamdulillah sekarang kan sudah mulai digulirkan seperti itu. Artinya hal seperti itulah yang akan kemudian yang teknis-teknis seperti itu, perbaikan-perbaikan di internal terkait dengan percepatan pelayanan, kemudian terkait dengan meritokrasi di tubuh Polri, ini perlu ada bagian internal. Sementara tim Komisi Reformasi yang dibentuk oleh Presiden ini lebih pada hal-hal yang lebih fundamental ya, untuk membangun fondasi organisasi yang lebih baik ke depan. Salah satunya misalnya bagaimana memperkuat Kompolnas, kewenangan Kompolnas terkait dengan kontrol dan pengawasan, terkait kemudian isu difungsi Polri yang kemarin sudah dibantu oleh MK dengan mengembalikan pada jalur yang sebenarnya, pasal 28 ayat 3 bahwa personil Polri tidak boleh berada di luar struktur kecuali mengundurkan diri atau pensiun dini. Hal seperti itulah yang seharusnya yang dibahas dalam komite reformasi yang dibentuk oleh Presiden. Tidak menutup kemungkinan juga melakukan revisi Undang-Undang Polri. Dan ini tentu tidak bisa dilakukan oleh tim transformasi reformasi di internal Polri. Seperti itu, Bung Juno. Oke, jadi dua tidak mungkin overlapping seperti itu. Yes, kita dapat poinnya. Baik, Pak Bambang, Pak Yusuf, terima kasih banyak untuk bincang-bincangnya. Tentunya kan arahnya perbaikan seperti itu, goals-nya. Itu yang ingin kita lihat, bahwa semoga trust publik juga makin tinggi ya. Jangan sampai kita dengar no viral, no justice yang sering kita dengar seperti itu. Tapi terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Kita tunggu perbaikan dari institusi Polri dan semua ya pemangku kebijakan. Terima kasih Bapak-bapak, sehat-sehat. Salam presisi.